Serial jelang Ramadan, Al-Ahkam At-Tajwidiyah wa Ghoraibuha bersama Kiai Haji Abid Fatur Rahman Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran sekalian. Masih bersama kami membahas tentang hukum-hukum tajwid yang berkaitan dalam pembacaan dan pembelajaran Al-Quran. Setelah kita membahas makharijul huruf, sifatul huruf, dan itmamul harakat, maka kita membahas tentang tatbiqul ahkam, penerapan hukum-hukum tajwid. Yaitu hukum-hukum tajwid yang dimaksud adalah hukum yang terjadi karena sebab pertemuan dua huruf atau lebih dalam satu kalimat atau dalam lain kalimat. Sehingga kita membahas tentang hukum eksternal. Kalau kita membahas makharijul huruf dan sifatul huruf, ya, maka itu pembahasan adalah internal, membahas satuan huruf. Tapi kalau kita membahas hukum-hukum tajwid yang merupakan hubungan antar huruf dan antar kata, maka ini adalah hubungan hukum eksternal. Di antara pembahasan penerapan hukum tajwid yang perlu diperhatikan bagi para pembaca dan pembelajar Al-Quran adalah ikhfa syafawi dan iqlab. Ya. Iqlab pembahasan di dalam ahkam nun sakinati wa tanwin, sebagaimana yang tertera dalam kitab Tuhfatul Atfal ataupun Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Sementara al-ikhfa asy-syafawi tertera dalam pembahasan ahkamul mim sakinah, ya, yang tertera dalam kitab yang sama. Pembahasan yang kita harus sempurnakan dan kita perbaiki bersama adalah bagaimana cara penerapan, ya, iqlab dan ikhfa syafawi. Kalau kita sedikit menarik definisi asal, iqlab itu adalah pertemuan antara nun sakinah ketemu dengan ba di lain kalimat atau di dalam satu kalimat sehingga nun sakinah diganti dengan mim. Kalau ikhfa syafawi, pertemuan antara mim sakinah dengan ba di lain kalimat sehingga dibaca dengan ghunnah. Begitu pula iqlab juga dibaca dengan ghunnah. Tetapi dalam prakteknya, utamanya kalau kita dapatkan dalam majelis talaqi dengan masyayikh, dengan qurra, maka ada dua cara membaca iqlab dan ikhfa syafawi. Yang pertama adalah dengan membaca itbaqus syafah atau itbaqus syafatain, yaitu adalah merapatkan kedua bibir, ya, karena kita umumnya manusia normal mempunyai dua bibir, maka kita berikan dengan bentuk mutsanna, ya, itbaqus syafatain. Yaitu misalnya seperti kita mengucapkan kata iqlab, kata yang ada hukum iqlabnya, mim ba'di, mim ba'dihim, atau misalnya dalam satu kata ambihum. Begitu pula ikhfa syafawi, misalnya tarmihim bihijarah. Di sini pembahasannya apa? Itbaqus syafatain, artinya mengucapkan dengan merapatkan bibir, merapatkan tanpa ditekan yang kuat, ya. Cukup ya. Min ba'dihim tarmihim bihijarah. Itu namanya adalah itbaqus syafatain, merapatkan kedua bibir tanpa adanya tekanan yang kuat. Sementara cara kedua itu adalah tarkul furjah, memberikan celah sedikit di antara dua bibir, ya, sehingga ada rongga yang tersisa dan bunyinya pun juga sedikit berbeda dengan bunyi itbaqus syafatain. Contoh, min ba'dihim tarmihim bihijarah. Ya, kalau kita tadi lihat antara min ba'dihim dengan tarmihim bihijarah versi itbaqus syafatain dengan tarkul furjah, perbedaannya untuk yang tarkul furjah ada sedikit celah, bibir yang kita praktekkan itu harus ada sedikit celah, ya, mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi tidak merapatkan seperti itbaqus syafatain, tapi sedikit diberi celah. Min ba'dihim ambihum, atau misalnya ikhfa syafawi, misalnya tadi tarmihim bihijarah, segala macam. Dan dua praktek ini dipraktekkan dan diriwayatkan oleh para qurra dan para masyayikh. Tetapi praktek yang paling sering digunakan dan dianggap lebih kuat adalah yang dengan itbaqus syafatain, yaitu dengan merapatkan tanpa diberikan celah, yaitu furjah.
Walaupun begitu, kita tentunya ketika talaqi ikutkan saja mana guru yang kita ikuti selama tidak terjatuh pada lahan jali atau pada cara yang tidak ada contohnya dari para ulama sebelum kita. Walaupun pada tarkul furjah ini menimbulkan khilaf yang cukup kuat di kalangan para qurra dan juga para masyayikh, tetapi silakan kita ikuti pendapat yang lebih kuat. Saya pribadi memilih untuk yang dengan itbaqus syafatain, dengan catatan kita juga harus bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi, kata Imam Ibnu Jazari, yaitu kita tidak perlu berlebih-lebihan dan juga mengurangi dalam praktek tersebut. Yang terpenting dalam ikhfa syafain dan iqlab adalah gunanya harus jelas dan tidak menimbulkan huruf baru. Seperti dalam praktek tarkul furjah, ada sebagian praktek tarkul furjah yang dicela oleh orang yang mempraktekkan furjah sendiri, itu apa? Menimbulkan huruf waw. Contohnya ba'di, furjahnya malah menimbulkan huruf baru seperti waw. Nah, ini menjadi masalah. Sehingga pada ikhfa syafain dan iqlab, permasalahan perbedaan penerapan dalam hal ini tidak perlu menjadikan kita saling menyalahkan. Ikuti riwayat yang ada, kita pilih mana yang lebih kuat dan ikuti mungkin yang lebih banyak dipakai. Ya, walaupun kita mengikuti pendapat yang minor pun juga kita harus tahu argumentasinya dan mempraktekannya tidak berkurang-kurangan ataupun berlebih-lebihan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan serial Al-Ahkam At-Tajwidiyah wa Ghoraibuha, membahas permasalahan yang sering terjadi pada ilmu tajwid. Tersedia di YouTube, Spotify, dan Google Podcast Yayasan Bisa.